Hai Soldiers, apa kabar semuanya? Halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan kita. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman kita. Ngobrol-ngobrol. Ada Jocelyn di sini. Halo semuanya. Nah, apa aja sih kegiatan kamu, Jos? Yang maksudnya yang selama ini mungkin kuliah juga sekarang masih online gitu kan? Tapi ada kegiatan-kegiatan apa aja sih yang kamu lagi kerjain sekarang ini selama lagi masa-masa di rumah? Jadi kegiatan aku itu kemarin ini minggu ini kan baru mulai kuliah. Jadi adaptasi tuh dengan dosen baru, dengan kelompok baru gitu kan. Terus aku juga baru masuk kerja, Ci. Wow. Jadi selama 2 minggu ini aku pertama kali kerja gitu. Yang benar-benar kerja di kantor gitu. Jadi karena masih work from home juga, jadi selang-seling jadi 2-3 hari seminggu itu baru ke kantor, terus sisanya di rumah. Nah itu dilakuinnya sambil kuliah juga. Terus ya paling selain 2 itu ya kalau di rumah paling olahraga, terus masak-masak ya, membuat diri sehat aja gitu, Ci. Jadi malu saya. Ya kan harusnya memang kayak gitu ya, kayak maksudnya di masa-masa lagi kayak gini tetap olahraga, makan sehat gitu ya. Jangan ditiru saya ya. Tiru Jocelyn. Oke, anyway, terus gimana sih ceritanya kamu bisa lagi di masa-masa kayak gini kan sebenarnya nyari kerja susah banget tuh ya. Ya maksudnya orang lagi di zaman masa-masa corona gini banyak perusahaan yang tidak hire banyak karyawan baru dan bahkan banyak yang malah di layoff gitu kan atau dipecat gitu karena banyak perusahaan yang nggak bisa sustain di dalam masa-masa seperti kayak gini. Nah, buat kamu sendiri sebagai seorang anak muda yang padahal kuliah juga belum lulus kan, gitu kan, kayak masih sambil kuliah, kok kamu bisa dapet kerjaan gitu loh? Gimana ceritanya? Terus kayak kerjaannya kamu tuh full time atau part time? Full time. Nah, apalagi full time tuh kerjanya ya. Like maksudnya di zaman kayak gini. Nyari perusahaan yang mau hire orang aja udah susah pertama. Kedua, bisa dapetin perusahaan yang mau terima anak belum lulus kuliah dan dibayarnya sebagai karyawan full time, bukan part time atau bukan freelancer gitu loh. Jadi keren banget gitu. Nah, kamu journey-nya kamu untuk bisa sampai di titik ini sekarang gimana sih? Nah sebenarnya kayak kalau misalnya orang nggak tahu gitu ceritanya mungkin kayak kok Enak bisa ya, sih enak gitu. banget gitu kan kayak dia emang pinter apa gini kok bisa gitu perusahaan bisa hire dia. Tapi sebenarnya enggak gitu. Ini benar-benar purely kebaikan Tuhan dan benar-benar God's grace banget dalam hidup aku gitu. Jadi ceritanya itu pokoknya akhir-akhir bulan-bulan tahun-tahun ini tuh sebenarnya aku memang kayak udah punya kerinduan untuk bekerja gitu. Maksudnya kayak bisa punya penghasilan sendiri ya. Mungkin kayak karena environment aku juga ya, small circle aku itu teman-teman aku tuh pada giat-giat juga gitu, maksudnya kerja bisnis segala macam. Nah, cuma terlebih daripada itu aku tuh kayak punya suatu motivasi di mana kalau misalnya kita menghasilkan sendiri kan kita terserah dong uangnya mau dipakai buat apa gitu kan. Nah di situ aku tuh kayak punya kerinduan buat kayak aku pengen memberi orang lain gitu loh dari apa yang aku hasilkan itu gitu. Jadi aku berdoa sama Tuhan, aku tuh pengen gitu punya pekerjaan gitu. Nah terus udah gitu waktu itu teman aku itu nawarin aku kerjaan di salah satu startup. Jadi dia benar-benar baru mulai beberapa bulan. Dia tawarin aku itu sebagai copywriter. Dan aku tuh sama sekali sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk jadi copywriter. Padahal aku suka nulis gitu kayak I don't even know this job itu exist gitu loh. Yeah. Nah tapi karena temen aku ini aku jadi kayak ngeh, oh iya kenapa gue nggak coba aja gitu kan. Nah akhirnya ditawarin di situ. Terus aku seneng banget, excited banget kan, aku search kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku interview, udah cocok, terus oke. Terus udah ngomongin masalah gaji. Nah tapi ternyata gajinya itu ternyata gak cocok gitu. Nah mungkin kalau misalnya dipikirin kayak ya ampun Tuhan udah naikin ekspektasi gitu, kayak gue udah mau dapet kerja nih excited banget tapi tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Nah tapi pada saat itu tuh aku cuma mikir kayak oh ya udah aku nggak terlalu yang kayak hard feelings gimana, aku cuma mikir kalau misalnya Tuhan emang mau kasih aku pasti Tuhan kasih yang terbaik gitu. Kalau misalnya ini bukan yang terbaik ya udah aku ya nggak kenapa-napa, nanti pasti Tuhan kasih lagi yang terbaik gitu. Nah terus waktu itu tuh aku lagi di gereja. Aku cerita ke mentor aku, ke Yehu gitu kan, suaminya si ibu ini gitu. Terus cerita, ibu loh, iya Cici kok, dong. oh iya Cici. terus udah gitu cerita, iya kok gini-gini gitu kan. Tiba-tiba kok Yehu tuh bilang kayak, Ciseli punya kenalan yang butuh gitu copywriter. Terus kamu mau nggak? Terus aku ya mau lah gitu kan. Aku mau, terus dikasih tahu perusahaannya apa.
Terus akhirnya aku nulis si LCV, terus kirim, interview, udah akhirnya masuk gitu. Dengan gaji yang lebih baik, dengan tunjangan-tunjangan yang lebih baik, dan dengan bos-bos yang baik, dengan teman-teman yang baik. Terus kayak aku tuh selalu berdoa sama Tuhan kalau misalnya aku tuh pengen bekerja yang dengan hati gitu loh. Kayak aku bener-bener pengen kalau kerja tuh aku senang melakukan hal itu walaupun ada challenge segala macam, aku pengen bekerja dengan hati. Dan di situ tuh aku kayak mengerjain sesuatu yang aku suka, terus dibayar gitu. Kayak aku practice freely gitu istilahnya kayak, dan bener-bener seneng banget. Dan yang paling ajaib itu adalah itu tuh kantornya cuma 10 menit dari rumah aku gitu. Enak banget ya? Iya enak banget, dan itu juga ada ceritanya, di balik itu ada ceritanya. Jadi berbulan-bulan yang lalu tuh aku baru pindah rumah ke sini, dan pas aku pindah rumah yang ini, lagi ditempatin sekarang ya, berarti ya. ditempatin sekarang. Terus waktu itu kan aku juga pernah ceritakan ke Cici kalau waktu itu tuh sempet drama-drama gitu. Aku tuh sempet kayak nggak pengen pindah ke rumah ini karena yang pertama jauh, terus kayak perlu direnov segala macam. Aku tuh kayak segen banget loh pindah ke rumah ini gitu. Makanya aku waktu itu bener-bener drama banget. Aku nggak pengen gitu ke sini. Nah, terus udah singkat cerita, pokoknya akhirnya aku kayak oh ya udahlah, maksudnya memang Tuhan mungkin ini jalannya Tuhan gitu. Ternyata pas aku dapat kerjaan ini itu cuma 10 menit gitu. Bayangin kan kalau misalnya aku kuliah juga terus aku mesti menempuh jarak 1 jam dari rumah aku yang dulu ke kantor ini kan pasti capek banget gitu. Betul. Nah, tapi ketika ini tuh aku benar-benar jadi sadar gitu. Aku waktu itu lagi berdoa, terus aku buka buku, aku lihat checklist. Ada beberapa checklist dan salah satunya itu kerja gitu. Nah aku jadi throwback, gila ya Tuhan tuh udah rencanain hidup aku tuh segitunya, udah nulis hidup aku dari 1 tahun yang lalu. Tuhan udah taruh gitu kalau misalnya aku tuh bakal kerja di sini dan kamu bakal ditempatin tinggal di sini gitu. Dan kalau Ci juga tahu, aku tuh pas yang nggak jadi di yang sebelumnya itu ternyata teman aku sebulan setelahnya itu keluar. Wah. Jadi kayak benar-benar apa ya, Tuhan tuh udah set semuanya gitu. Dan pada saat aku nyadarin ini, aku benar-benar kayak benar-benar nangis banget ngelihat kebaikan Tuhan. Aku benar-benar speechless banget. Dan di sini tuh aku jadi lihat gitu, kalau aku jadi mengenal Tuhan yang benar-benar fulfill His promise. Dan mungkin dunia tuh kayak bilang misalnya dengan jadwal yang padat seperti ini, atau kayak dengan keadaan COVID yang seperti ini, kayak you have nothing to be grateful for. Cuma dengan aku yang menyadari kebaikannya Tuhan seperti ini, aku jadi bilang kayak aku nggak punya alasan buat nggak bersyukur. Betul, gitu loh. Betul. Karena benar-benar banyak banget hal kebaikan Tuhan tuh yang buat aku benar-benar speechless parah gitu. Itu sih Ci. Keren banget. Terus the moment kamu realize bahwa ternyata Tuhan tuh kayak udah menuliskan kehidupan kamu dari sebelum even kamu berpikir kamu bakal kerja di tempat dimana kamu kerja sekarang, itu kayak moment of truth banget gak sih? Kayak once you realize itu tuh ternyata tuh gila banget gitu kan. Gila banget kan, kayak maksudnya awal-awal gue pindah ke tempat di mana sekarang tinggal aja tuh waktu itu kayak nangis-nangis atau drama gitu, kayak aduh gue capek banget gitu kan rasanya kan, kayak jauh. Tapi malah justru sekarang dengan rumah yang ada di sini sekarang, kuliahnya online, malah kamu gak harus ke kampus anyway, ya kan? Malah sekarang kamu kerja itu jadi lebih enak buat kamu, cuma 10 menit kerja. Dan bosnya gitu, juga fleksibel gitu loh. Exactly kayak, jadi bener-bener ngertiin aku banget gitu, kayak wah ini sih benar-benar keadaan yang sangat-sangat patut disyukuri gitu. Benar-benar gila sih kebaikan Tuhan. Nah kalau menurut kamu sendiri, dari pengalaman kamu yang udah kamu alamin gitu ya, dengan all the things yang fall into places very beautifully gitu ya, yang Tuhan memang udah sediakan buat kamu sampai saat ini, kuncinya apa sih buat kamu? Maksudnya sampai kamu bisa berada di titik ini gini, karena buat aku opportunity, segala macam opportunity yang ada itu bisa datang tapi belum tentu kita siap. Gitu kan. Tapi ketika kamu terima opportunity kerja di tempat baru dan segala macam, aku rasa kamu pun juga akhirnya bisa diterima di tempat kerja itu, karena pasti you have your own preparation juga untuk bisa di titik itu gitu kan. Nah jadi aku pengen tanya sama kamu, kuncinya kamu tuh yang kamu lakukan secara konsisten tuh apa sih sampai kamu bisa ada di titik ini sekarang? Okay. Jadi aku tuh
aku sempat reflect juga ya. Jadi aku tuh sebenarnya memang suka personality test gitu ya. Jadi aku tuh suka ngelihat kadar stres aku. Jadi waktu itu aku tes namanya. Itu tesnya apa sih namanya? Namanya Big Five Personality. Okay. Jadi itu banyak digunakan di korporat. Iya, online base. Jadi free, bisa kita coba. Free. Oke, so itu guys, lumayan bisa dicoba. Lumayan banyak juga ya tesnya. Terus kayak banyak korporat juga pakai. Jadi aku tuh tes itu tuh dalam beberapa tahun lalu sama sekarang itu aku tes 3 kali. Jadi untuk ngelihat kayak perkembangan aku tuh kayak gimana. Jadi ada yang namanya neuroticism. Itu tuh kayak kecenderungan kita untuk berpikir negatif. Gitu. Kayak misalnya anxiety atau stressful atau apapun itulah. Nah, waktu beberapa bulan lalu itu tingkat neuroticism aku itu benar-benar tinggi. Itu maksimalnya 120, aku tuh ada di angka 92. Dan itu aku high dan teman-teman aku tuh kayak itu benar-benar tinggi banget, lo harus turunin sih. Rata-rata teman kamu tuh berapa waktu itu? Teman kamu yang pernah yang ikut tes juga? Teman-teman aku tuh berapa ya? Pokoknya dia tuh ada tingkatan ya. Satu low, satu high. Nah, 90 udah di high. Nah, teman-teman aku tuh udah low semua. Kayak di bawah 70 lah gitu. Nah, terus udah gitu pas kemarin-kemarin ini aku itu tes dan tingkat aku tuh cuma 70 dan itu tuh udah berada di tingkat low. Dan aku jadi baru belum lama ini ya tes lagi ya? Iya, belum lama ini, bahkan kayak kemarin ini gitu. Aku tes segitu gitu. Dan aku mikir kan, apa yang aku lakuin yang sampai bisa buat kayak gitu. Dan aku jadi sadar gitu, sekarang itu kalau dulu pas aku stres itu, aku itu kayak benar-benar melihat capabilities aku gitu. Kayak, oh ya aku tuh aduh kayaknya aku kalau misalnya dikasih ini kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini-gini. Terus capabilities aku kayaknya kurang di sini. Kayak aku tuh melihat aku yang strive gitu loh. Aku yang strive. Kamu yang berusaha sendiri lah ya gitu ya. Terus kayak aduh kayaknya teman-teman gue tuh lebih pintar gini. Ya jelas lah mereka bisa kayak gitu. Kalau misalnya gue masih di sini, ya gue mana bisa gitu loh. Kayak benar-benar fokusnya itu dengan ruangnya aku doang gitu. Tapi makin kesini tuh stres aku tuh berkurang. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa sekarang aku itu memang weak gitu. Aku tuh udah embrace my flaws. Kayak aku udah ngerasa kalau oh ya aku itu weak, aku tuh belum cukup pintar, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi tuh Tuhan tuh selalu backup aku. Apalagi dengan yang aku benar-benar menyadari kalau promises Tuhan yang segitunya dan Tuhan udah rencanain hidup aku segitunya, aku tuh jadi kayak gak punya hal atau alasan buat aku nggak percaya lagi. Jadi ketika aku udah embrace weakness aku, tapi tetap aja gitu, aku tuh tenang karena Tuhan tuh selalu backup aku dengan kayak little things bener-bener banyak banget little things yang buat aku kayak aku stres sebentar, tapi Tuhan langsung backup ketika aku kayak Tuhan, aku memang nggak bisa, aku tuh memang nggak mampu di sini gitu. Terus kayak misalnya pekerjaan ini, terus kayak sambil kuliah, aku tuh sempat yang kayak mikir, aduh gue bisa nggak ya? Kan anak muda tuh sekarang banyak banget Ci. Kayak teman-teman aku juga bilang kayak the idea of tugas banyak, the idea of kerjaan banyak, walaupun mereka belum menjalani itu, tapi mereka udah stres duluan gitu kan. Ya pasti anak muda kayak gitu. Tapi aku sempat mengalami karena itu. Karena anak-anak sekarang pada ambis kali ya. Iya, mungkin itu juga. They aim for perfection gitu kan. They don't aim for better, tapi they aim for perfection gitu betul, kan. Apalagi yang jadinya kayak stres sendiri gitu kan. Betul, apalagi dengan maksudnya ngelihat gitu loh, ngelihat kayak mereka membandingkan yang gak apple to apple gitu kayak mungkin kan kita kan sama orang lain kan backgroundnya juga beda. Betul. Ya pasti semua orang tuh gak apple to apple kan. Nah, jadi di situ mereka ya stres jadinya dan aku sempat merasakan di titik momen itu. Tapi pada saat itu tuh aku cuma mikir bahwa Tuhan itu udah rencanain segitu baiknya, jadi aku tuh bener-bener udah nggak perlu lagi gitu, nggak perlu lagi khawatir karena ketika aku dipercayakan sesuatu, misalnya kerjaan dan kuliah, berarti kan Tuhan itu udah percayain aku sesuatu itu, Tuhan tuh pasti kayak orang berenang aja, kalau misalnya papahnya nggak tahu anaknya tuh belum bisa berenang, nggak mungkin dong dia lepasin sendirian di situ tanpa kayak menjaga dia gitu kan. Pasti kalau misalnya Tuhan udah ngasih aku ini, Tuhan benar-benar udah ngasih aku equipmentnya dan apa yang aku butuh pada saat itu juga, not too late and not too early gitu. Jadi pada saat aku misalnya dikasih kerjaan apa yang aku belum tahu, aku kayak ya udah oke, berarti Tuhan ngasih aku percaya ini, berarti pada saat aku belajar dan pada saat aku melakukan itu Tuhan bakal mampuin aku. Jadi
aku melihat Tuhannya gitu, bukan akunya lagi. Karena kalau misalnya aku ngelihat akunya, pasti aku stres dan pasti aku capek sendiri karena aduh gue harus ini, gue harus itu, gue harus ini, gue harus itu. Tapi ketika aku kayak oke, Tuhan backup aku, Tuhan yang akan selalu nolong aku, Tuhan yang akan pimpin aku, Tuhan yang akan bimbing aku untuk belajarnya, untuk ngelakuinnya dan semuanya gitu. Jadi itu sih yang menurut aku tuh buat aku tuh jadi jarang banget stres deh sekarang. Pokoknya jadi kayak feeling grateful terus karena aku benar-benar terus seneng gitu mikirin promises-nya Tuhan dari firman Tuhan karena aku udah ngelihat kalau Tuhan itu selalu fulfill His promises in my life. Jadi kayak I'm looking forward for His promises in my life gitu. Dan kayak ya aku terus tetap juga bangun hubungan sama Tuhan dan benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. That's the way yang aku nggak nyadar juga bahwa stres aku tuh bisa reduce karena itu gitu. Iya bagus banget tuh ya. Jadi kayak kita sebagai anak-anak muda mesti sadar juga gitu bahwa lagi di masa-masa seperti ini kita ngerasa kayak aduh gue harus gimana, gue harus ngapain gitu ya. Jadi jangan kita salah fokus kepada keadaan kita, tapi let's adjust our focus kepada Tuhan gitu loh. Jadi jangan memfokuskan kepada sekeliling kita gitu, tapi kita fokusnya kepada Tuhan gitu. Karena once kita fokus sama Tuhan, Tuhan yang akan sediain semuanya gitu kan ya. Jadi sama seperti apa yang Jocelyn lagi alamin sekarang gitu kan. Jadi kayak kalau buat aku berarti dari apa yang aku lihat dari experience yang kamu alamin sekarang, waktu itu kan pernah sering lah ada saying yang ngomong kayak gini, if God gives you the vision, He will give you the provision gitu kan. Jadi kayak ketika Tuhan udah menaruhkan sesuatu di dalam setiap kita gitu, Dia juga yang akan memberikan apa yang kita butuhin sampai kita untuk bisa menuju ke sana gitu kan. Nah jadi dan satu hal lagi ya kali ya mungkin ya biar kita juga ngeh gitu, kadang kayak kita mikir gimana caranya untuk gue supaya nggak usah negative thinking, untuk nggak parnoan, untuk nggak stres, nggak anxiety dan segala macam gitu. For me berarti dilihat dari kamu juga tadi yang kamu bilang, kamu mention bahwa terus membangun hubungan bersama dengan Tuhan gitu ya. Selain kita fokus sama Tuhan, artinya kita harus sadar bahwa output itu ditentukan oleh input. Betul. Ya kan? Betul banget. So if you feed yourself ketakutan, if you feed yourself just with the news yang kamu baca di Instagram, news yang kamu baca di WhatsApp, mungkin forwardan orang-orang dan segala macam, gampang banget ke efek kita. Iya, it will affect you karena kita nggak bisa memungkiri bahwa output yang dikeluarkan itu ditentukan oleh input yang kita terima. Betul gitu banget, kan. bener. So if you feed yourself with a lot of things yang bikin kamu takut ya, otomatis bakal overthink kemana-mana, negative thinking. Dan bisa jadi yang tadi kalau kita ngadain tes yang apa tadi Big Five test itu mungkin stresnya mungkin level tinggi juga gitu kan. So beware gitu ya, kita harus ingat reminder ini bahwa make sure that you consume the right thing so that outputnya itu nggak salah gitu. So you consume the word of God so that output yang kita keluarkan juga bukannya ketakutan tapi justru damai sejahtera gitu kan. Nah, terus pengalaman kamu lagi apalagi nih Jos yang bisa kamu sharing dengan seluruh kejadian yang ada selama ini ya, maksudnya yang udah kamu alamin bersama dengan Tuhan. Will you go back to the old life atau will you keep striving for this kind of relationship dengan Tuhan? Terus kira-kira apakah ada nggak enaknya juga gitu, maksudnya kayak kan gini ya, dalam journey kan pasti ada orang percayanya ada naik turun gitu kan. Terus di kamu sendiri ngerasainnya gimana? Apakah wah terus gitu ya kayak mulus, nggak ada challenge, atau mulus nggak ada yang bikin kita kayak tempted to go back to the old life atau gimana gitu? Kalau tempted to go back to the old life pasti constantly muncul gitu. Kayak pasti banget sih, karena yang aku rasain juga sama gitu. Tapi ya itu kayak karena input yang aku masukin juga maksudnya firman Tuhan, terus tetap bangun hubungan sama Tuhan. Jadi aku tuh nggak gampang untuk ke-tempted lagi gitu. Nah tapi juga ya kadang kalau misalnya lagi tempted gitu ya kitanya jangan dengerin dan jangan mau lemah gitu loh. Kita ya harus benar-benar strive buat maksa buat ya balik lagi, karena jadi banyak juga yang untuk motivate me itu adalah pada saat purpose Tuhan buat aku gitu ya. Kayak
karena aku tahu Tuhan tuh punya purpose di ujung sana, jadi aku nggak mau jalan di tempat lagi gitu. Aku mau tetap maju sama Tuhan dan nggak mau kayak balik kayak dulu lagi, karena ya maksudnya udah jelas banget loh evidence-nya kalau misalnya aku dekat sama Tuhan tuh Tuhan selalu nuntun aku segala macam. Kalau misalnya dulu aku nggak mau jalan sama Tuhan, ya I just walk with myself dan efeknya sama sekali nggak ada bagus-bagusnya gitu kan. Terus ya maksudnya aku ada gitu, maksudnya overthink tentang kayak oh ya my calling, my purpose segala macam gitu. Tapi ada satu quotes dari Pastor Leo gitu, kemarin aku baru baca gitu kan di Instagram, dia bilang gini, find and fulfill our purpose is much more important than greatness. Greatness is found in His purpose gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya fokus aku tuh greatness, itu aku pasti gampang gitu untuk balik lagi kayak yang dulu gitu, kayak capek. Greatness tuh apa sih maksudnya ya di sini? Greatness tuh ya mungkin yang dipikir dunia itu greatness tuh mungkin kayak your name, famous, atau kayak banyak uang atau gimana gitu kan. Ya maksudnya definisi mereka beda-beda lah, maksudnya kayak punya rumah yang kayak gimana atau gimana gitu. Sukses lah ya. Sukses lah ini, sukses di dunia ini gitu. Tapi His greatness itu found in His purpose gitu. Jadi ketika aku itu menjalani sesuatu dengan motivasinya itu adalah mau ke purpose-nya Tuhan, itu aku jadi tenang karena aku tahu kalau misalnya ya kayak gini lah, kemarin tuh aku sempet kayak aduh aku tuh harus ngelakuin apa ya supaya, maksudnya kalau misalnya aku nggak start sooner, aku tuh bakal jadi apa gitu. Aku harus mulai sekarang, aku harus melakukan sesuatu supaya aku bisa kesana gitu. Nah tapi di situ tuh kayak motivasinya itu adalah greatness gitu. Tapi ketika aku kayak ya lihat aja, maksudnya Tuhan yang mimpin aku bahkan nggak tahu, aku nggak tahu copywriter itu exist gitu. Tapi Tuhan yang nuntun ke sana, dan ternyata dari mungkin dari aku lahir gitu, kayak dari sebelum aku lahir Tuhan tuh udah tahu gitu hari itu. Jadi kayak kalau misalnya Tuhan memang udah taruh purpose dalam hidup aku dan aku tuh pengennya ke situ, pasti Tuhan tuh bakal nuntun aku. Kalau misalnya aku fokusnya ke greatness, malahan jadi kayak aku ngusaha sendiri tapi nggak nyampe ke situ gitu loh. Jadi itu sih purpose dari Tuhan dan motivasi hati dan sikap hati yang benar gitu. Maksudnya kita nggak yang buat diri kita, tapi memang gue hidup itu buat Tuhan. Itu yang buat kita jadi menjalani hidup tuh jadi penuh grateful, penuh happiness, dan penuh penuh passionate gitu. Itu sih Ci. Keren banget. Oke guys, jadi I hope that this testimony dari Jocelyn ya bisa remind kita semua dan bisa menguatkan kita semua juga lagi di masa-masa kayak gini, untuk kita jangan lengah dengan keadaan, and don't feed yourself with negative things yang ada di social media gitu, karena it will affect dirimu sendiri gitu loh, diri kita sendiri gitu ya. Jadi output kita, entah kita respon kita ke orang lain jadi negatif dan yang lain-lain gitu. So I just want to remind all of us gitu, untuk kita benar-benar fokus kita cari Tuhan lagi di masa-masa seperti ini gitu ya. When you don't feel like praying, justru it's the time for you to pray actually banget. Gitu ya. So aku mau ajak kita semua, biarlah dari testimoni Jocelyn hari ini kita semua bisa belajar, kita semua bisa lihat bahwa Tuhan itu tetap menuntun kehidupan kita gitu. Even we think kayak Tuhan kok kayaknya nggak ke arah sana gitu, but just keep going, keep searching for God gitu, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun kita sampai benar-benar kita bisa merasakan bahwa okay, this is the God, the Father that loves me, yang eksis, yang benar-benar nuntun kita sampai dengan saat ini gitu ya. So keren banget Jocelyn, thank you so much. Thank you so much for your time, dan I really hope bahwa Tuhan juga akan terus bawa kamu semakin naik gitu di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan akan semakin banyak miracles yang Tuhan bukakan di depan kamu gitu ya. So thank you so much guys for listening juga. Bye bye.